Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gerang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan 5 jenis pinjaman bunga rendah bagi yang butuh dana cepat. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gerang Pinjol. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan merekomendasikan jenis pinjaman bunga rendah bagi yang butuh dana cepat. Nah, tertarik mengajukan pinjaman dengan bunga rendah? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan, dimana untuk pinjaman bunga rendah ini banyak sekali diminati oleh masyarakat. Bagaimana enggak sih ya, karena bunga yang tinggi seringkali membuat total angsuran kita semakin membengkak. Benar atau enggak sih? Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kesehatan finansial kita. Nah, apa sih pinjaman bunga rendah itu? Nah, di sini untuk bank sini tidak hanya berperan untuk menabung saja, tetapi juga bisa memberikan kita pelayanan berupa pinjaman dana. Jadi hampir setiap nasabah bank yang pernah memanfaatkan layanan ini untuk kebutuhan darurat maupun sehari-hari. Misalkan ya untuk pembelian kendaraan, untuk membangun rumah, untuk biaya rumah sakit, atau bahkan untuk modal usaha. Jadi untuk setiap pinjaman dari bank pastinya terdapat bunga yang dibebankan kepada debitur. Nah, bunga yang tinggi tentu akan memberatkan teman-teman sebagai nasabah bank. Oleh sebab itulah, jika teman-teman ingin mencari dana atau mencari pinjaman, carilah pinjaman dengan bunga yang rendah. Nah, sesuai namanya, pinjaman bunga rendah ini layanan bank yang menawarkan kredit dengan bunga yang rendah pada setiap angsuran. Nah, biasanya untuk bunga tersebut tidak lebih dari 2%, bahkan bisa di bawah 1% setiap bulannya. Nah, berikut ada jenis-jenis pinjaman dengan bunga yang rendah yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan atau yang kita perlukan. Nah, untuk yang pertama ada namanya kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, untuk KPR ini adalah pinjaman yang digunakan untuk biaya pembelian rumah. Dengan adanya KPR ini membantu kita dalam mewujudkan rumah impian tanpa harus mengeluarkan banyak modal di awal. Dengan tenornya bisa mencapai 25 tahun. Nah, untuk bunga yang diberikan juga cukup bervariasi, tergantung dari kebijakan masing-masing bank, mulai dari 6-10% per tahun dalam 1 hingga 5 tahun pertama. Misalkan untuk teman-teman mengambil KPR di salah satu bank konvensional yang menawarkan angsuran dan juga pinjaman bunga rendah untuk kita para generasi muda. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari pinjaman untuk membangun rumah atau membeli rumah dengan bunga yang rendah, KPR ini bisa dijadikan solusinya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada namanya kredit tanpa agunan atau biasa kita sebut dengan KTA. Nah, untuk KTA ini adalah sistem pinjaman dari bank tanpa menggunakan jaminan. Dengan jenis pinjaman ini mungkin banyak juga digemari oleh kita semua. Selain tidak adanya jaminan, untuk proses pengajuannya pun juga lebih mudah dibanding dengan yang lainnya. Nah, untuk KTA ini biasanya bunganya mulai dari 0,99% aja. Nah, KTA ini juga bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan yang mendesak seperti pendidikan, modal usaha, renovasi rumah, dan juga ada untuk modal usaha kita. Nah, meski begitu, nggak jarang nasabah yang memanfaatkan KTA untuk keperluan lain, misalkan ya untuk membeli kendaraan atau berlibur. Tetapi saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang ingin meminjam pinjaman, baik itu di pinjaman offline ataupun online, gunakan untuk hal yang lebih produktif.
Nah, yang ketiga ada juga kredit dengan agunan. Jadi kebalikan dari KTA tadi ya. Untuk kredit dengan agunan yaitu layanan pinjaman yang mengharuskan kita nasabah menyerahkan jaminan berupa aset. Misalkan sertifikat rumah, di mana pada umumnya untuk kredit dengan agunan ini digunakan oleh nasabah yang memerlukan dana yang sangat besar. Nah, maka dari itu biasanya untuk dana yang lebih besar ini mereka akan meminta kita jaminan untuk sebagai syarat kita mendapatkan pinjaman. Bisa BPKB motor, BPKB mobil, atau sertifikat rumah, atau sertifikat atau surat berharga lainnya. Nah, untuk pinjaman ini membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pencairannya karena mereka akan melakukan survei terhadap usaha kita dan juga survei terhadap jaminan yang kita serahkan. Nah, untuk tenornya juga diberikan sangat panjang, tetapi untuk bunga yang dibebankan juga lebih rendah daripada kredit tanpa agunan. Jadi jika teman-teman memang butuh dana besar misalkan untuk modal usaha dengan jumlah yang sampai miliaran, biasanya ini pihak bank akan meminta jaminan. Nah, selanjutnya ada namanya kredit multiguna atau KMG. Ini sama halnya dengan kredit agunan. Karena untuk kredit multiguna ini jenis pinjaman yang pengajuannya harus disertai dengan jaminan. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang lagi butuh dana. Nah, untuk limit yang ditawarkan di sini maksimal adalah 10 miliar rupiah dengan tenornya hingga 15 tahun dan bunganya mulai dari 10,5% per tahun. Ini cocok buat teman-teman yang ingin memiliki modal usaha dengan jumlah yang sangat besar. Nah, yang terakhir ada namanya kredit pembelian mobil atau KPM, di mana untuk kredit pembelian mobil ini adalah jenis pinjaman yang bisa kita gunakan untuk pembiayaan atau pembelian kendaraan baru atau bekas bagi kita para nasabah sesuai dengan keinginan kita. Dengan begitu, kita bisa memiliki mobil impian pada usia muda. Nah, untuk bunganya di sini mulai dari 4,8% per tahun dengan tenor hingga 5 tahun. Jadi jika teman-teman ingin mencari pinjaman dengan bunga rendah dan butuh cepat, ini adalah sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Dan semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi butuh informasi mengenai pinjaman dengan bunga yang rendah. Dan tetap waspada dalam penggunaan pinjaman dan lebih bijak lagi menggunakan keuangan dan tetap produktif dalam mengelola keuangan pinjaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.